Halo, perkenalkan nama saya Wandok Pranata dengan NIM E1111231050, Prodi Hubungan Internasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai Organisasi Internasional Uni Eropa pada bidang ekonomi untuk memenuhi penilaian tengah semester mata kuliah Organisasi Internasional. Tapi sebelum kita mulai ke pembahasan, saya akan sedikit mengingatkan bahwa pembahasan Organisasi Internasional Uni Eropa pada kali ini hanya berfokus pada bidang ekonomi. Seperti judul di awal, maka dari itu segala bidang di luar bidang ekonomi tidak akan saya cantumkan. European Union atau Uni Eropa adalah organisasi kerjasama regional di bidang ekonomi dan politik yang terdiri dari 27 negara-negara di wilayah Eropa dan secara resmi didirikan pada tanggal 1 November tahun 1993 dengan berlakunya Perjanjian Maastricht. Akar pembentukan Uni Eropa bermula setelah Perang Dunia Kedua, ketika negara-negara Eropa menyadari perlunya integrasi untuk mencegah konflik serupa di masa depan. Tujuan didirikannya Uni Eropa atau European Union pada awalnya adalah untuk mengakhiri perang saudara atau perang yang terjadi antar negara tetangga yang berada di Eropa. Pada 9 Mei tahun 1950, Menteri Luar Negeri Prancis yaitu Robert Schuman mengusulkan pembentukan European Coal and Steel Community atau ECSC untuk mengelola secara bersama produksi batu bara dan baja, dua bahan utama yang diperlukan untuk berperang. Proposal ini kemudian dikenal sebagai Deklarasi Schuman. Kemudian usulan ini diterima oleh 6 negara pendiri yaitu Prancis, Jerman Barat, Belgia, Luxembourg, Italia, dan Belanda. Pada tahun 1957, keenam negara tersebut menandatangani Traktat Roma yang membentuk European Economic Community atau EEC yang bertujuan untuk menciptakan pasar bersama yang memungkinkan pergerakan bebas barang, jasa, modal, dan tenaga kerja. Seiring berjalannya waktu, EEC berkembang dengan penambahan anggota baru. Ekspansi pertama terjadi pada tahun 1973 ketika Inggris, Irlandia, dan Denmark bergabung. Proses integrasi semakin dalam dengan pengenalan Single European Act pada tahun 1986 yang memperkenalkan konsep pasar tunggal. Pada tahun 1992, Perjanjian Maastricht ditandatangani dan secara resmi membentuk Uni Eropa dan memperkenalkan mata uang bernama Euro. Ke-27 negara anggota Uni Eropa dimulai oleh negara-negara pemerakarsa seperti Belanda, Belgia, Italia, Jerman, Luxembourg, dan Prancis pada tahun 1958. Tahun 1973, Denmark dan Irlandia bergabung. Tahun 1981, Yunani bergabung. Tahun 1986, Portugal dan Spanyol bergabung. Tahun 1995, Austria, Finlandia, dan Swedia bergabung. Pada tahun 2004, Ceko, Estonia, Hungaria, Latvia, Lituania, Malta, Polandia, Siprus, Slovenia, dan Slovakia bergabung. Tahun 2007, Bulgaria dan Rumania bergabung. Dan tahun 2013 dan pada tahun 2013, Kroasia bergabung dan menjadi negara terakhir yang bergabung pada Uni Eropa. Uni Eropa memiliki struktur kepemimpinan dengan beberapa lembaga utama, di mana masing-masing lembaga memiliki presidennya sendiri. Yang pertama ada Dewan Eropa. Dewan Eropa adalah lembaga tertinggi dalam Uni Eropa yang terdiri dari kepala negara atau pemerintahan dari setiap negara anggota. Dewan ini bertugas memberikan dorongan politik dan menetapkan prioritas umum untuk pengembangan Uni Eropa. Kemudian Komisi Eropa. Komisi Eropa berfungsi sebagai lembaga eksekutif Uni Eropa, bertanggung jawab untuk mengusulkan undang-undang, melaksanakan kebijakan, dan mengelola anggaran Uni Eropa. Komisi ini juga bertindak sebagai penjaga perjanjian untuk memastikan bahwa hukum Uni Eropa diterapkan secara konsisten di seluruh negara anggota. Kemudian ada Dewan Uni Eropa atau yang dikenal juga sebagai Dewan Menteri, yang berfungsi sebagai badan legislatif bersama dengan Parlemen Eropa. Dewan Uni Eropa terdiri dari menteri-menteri dari setiap negara anggota yang berkumpul berdasarkan isu yang dibahas. Misalnya, Menteri Luar Negeri untuk isu luar negeri. Dewan ini bertanggung jawab untuk mengadopsi undang-undang, menyetujui anggaran, serta menegosiasikan perjanjian internasional. Selanjutnya ada Parlemen Eropa. Parlemen Eropa adalah lembaga legislatif yang mewakili warga negara Uni Eropa. Parlemen Eropa berperan dalam proses legislasi bersama dengan Dewan Uni Eropa dan memiliki kekuasaan untuk menyetujui atau menolak undang-undang serta mengawasi kegiatan Komisi Eropa. Kemudian Pengadilan Kehakiman Uni Eropa. Pengadilan ini
berfungsi sebagai lembaga yudikatif tertinggi di Uni Eropa, memastikan bahwa hukum Uni Eropa diterapkan secara seragam di semua negara anggota. Pengadilan Kehakiman Uni Eropa menangani sengketa hukum antara negara anggota, lembaga-lembaga Uni Eropa, bisnis, dan individu. Kemudian, Bank Sentral Eropa. Bank Sentral Eropa bertanggung jawab untuk mengelola mata uang euro dan menetapkan kebijakan moneter bagi zona euro. Tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas harga dan mendukung kebijakan ekonomi umum di Uni Eropa. Dan yang terakhir adalah Pengadilan Auditor Eropa. Pengadilan Auditor Eropa. Lembaga ini bertugas memeriksa keuangan Uni Eropa untuk memastikan bahwa anggaran dikelola dengan baik dan bahwa pendapatan serta pengeluaran dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Uni Eropa memiliki 6 fungsi utama dalam bidang ekonomi yang bertujuan untuk menciptakan stabilitas, efisiensi, dan pertumbuhan berkelanjutan di kawasan Eropa. Yang pertama adalah menciptakan pasar tunggal. Uni Eropa mengembangkan pasar tunggal yang memungkinkan pergerakan bebas barang, jasa, modal, dan tenaga kerja di antara negara anggota. Dengan kebijakan ini, perusahaan dapat menjual produk mereka ke negara lain tanpa dikenakan tarif atau pajak tambahan. Selain itu, tenaga kerja dapat bekerja di negara anggota lain tanpa perlu visa kerja, sehingga meningkatkan mobilitas tenaga kerja dan menciptakan lebih banyak peluang kerja. Kemudian, pergerakan modal juga mempercepat investasi lintas negara dan mendorong pertumbuhan bisnis serta inovasi di berbagai sektor industri. Kemudian, kebijakan moneter. Bank Sentral Eropa bertanggung jawab atas kebijakan moneter bagi negara-negara yang menggunakan mata uang euro. ECB memiliki tugas utama untuk menjaga stabilitas harga, mengendalikan inflasi, serta menetapkan kebijakan suku bunga guna menjaga keseimbangan ekonomi. Selain itu, ECB juga mengelola cadangan devisa dan memastikan stabilitas sistem keuangan di kawasan euro. Selanjutnya, perdagangan internasional. Uni Eropa berperan sebagai satu entitas dalam negosiasi perdagangan internasional dengan negara-negara di luar kawasan. Dengan kebijakan perdagangan bersama, Uni Eropa dapat menegosiasikan perjanjian dagang yang menguntungkan bagi anggotanya, serta melindungi industri dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat. Perjanjian perdagangan bebas yang diterapkan dengan berbagai negara memungkinkan ekspor dan impor berjalan lebih lancar. Kemudian, kebijakan persaingan. Uni Eropa menerapkan kebijakan persaingan yang ketat untuk memastikan pasar tetap kompetitif dan bebas dari praktik monopoli atau kartel. Merger dan akuisisi yang berpotensi mengurangi persaingan pasar diawasi dengan ketat, dan jika sebuah perusahaan terlalu dominan, Uni Eropa dapat memberikan sanksi atau membatasi operasinya. Praktik kartel atau kesepakatan harga yang merugikan konsumen juga dilarang. Selain itu, pemerintah negara anggota tidak diperbolehkan memberikan subsidi yang tidak adil kepada perusahaan tertentu karena dapat menciptakan ketimpangan dalam persaingan bisnis. Selanjutnya, harmonisasi regulasi. Uni Eropa mengembangkan regulasi yang seragam di seluruh negara anggota untuk memastikan keselarasan aturan, terutama dalam sektor perdagangan, lingkungan, dan keuangan. Dengan adanya harmonisasi regulasi, perusahaan tidak perlu menghadapi aturan yang berbeda di tiap negara, sehingga perdagangan dan investasi menjadi lebih efisien. Standarisasi ini juga mencakup regulasi keselamatan produk seperti CE marking yang memastikan barang yang dijual di Uni Eropa telah memenuhi standar keamanan tertentu. Harmonisasi regulasi menciptakan kepastian hukum bagi pelaku bisnis dan investor sehingga mereka dapat beroperasi dengan lebih percaya diri tanpa risiko perbedaan aturan antar negara. Kemudian yang terakhir adalah stabilitas ekonomi. Uni Eropa menerapkan kebijakan fiskal bersama untuk menjaga stabilitas ekonomi makro di antara negara anggota. Salah satu kebijakan utamanya adalah Fakta Stabilitas dan Pertumbuhan yang mengatur agar defisit anggaran negara anggota tidak melebihi batas tertentu. Uni Eropa juga melakukan pemantauan ekonomi untuk mencegah risiko keuangan yang dapat berdampak negatif bagi kawasan. Jika suatu negara mengalami kesulitan ekonomi, Uni Eropa dapat memberikan bantuan keuangan, tetapi dengan syarat negara tersebut harus melakukan reformasi ekonomi yang diperlukan. Organisasi Uni Eropa memiliki peran ekonomi yang mencerminkan 9 fungsi organisasi internasional menurut Clive Archer. Yang pertama adalah artikulasi dan agregasi kepentingan nasional. Uni Eropa menjadi wadah bagi negara anggota untuk menyampaikan dan menyelaraskan kepentingan ekonomi mereka. Melalui institusi seperti Komisi Eropa dan Dewan Eropa, kepentingan ekonomi negara anggota difasilitasi dalam kebijakan seperti kebijakan perdagangan bersama, regulasi pasar tunggal, dan kebijakan persaingan
usaha. Contohnya adalah Common Agricultural Policy yang mengatur subsidi pertanian agar menguntungkan seluruh anggota. Yang kedua adalah norma. Uni Eropa menetapkan standar dan regulasi ekonomi yang harus dipatuhi oleh negara-negara anggota, termasuk kebijakan fiskal, pajak, dan standar perdagangan. Aturan ini mencakup regulasi tentang lingkungan, persaingan usaha, dan perlindungan konsumen. Contohnya adalah standar keamanan untuk produk dan aturan emisi karbon yang berlaku untuk semua negara anggota. Kemudian adalah rekrutmen. Uni Eropa menarik negara-negara baru yang ingin bergabung dengan sistem ekonomi bersama, khususnya ke dalam zona euro dan pasar tunggal. Negara kandidat harus menyesuaikan kebijakan ekonominya dengan standar Uni Eropa sebelum diterima sebagai anggota penuh. Contohnya adalah negara-negara seperti Kroasia yang bergabung pada tahun 2013 harus menyesuaikan kebijakan ekonominya sebelum menjadi anggota Uni Eropa. Kemudian adalah sosialisasi. Uni Eropa membantu negara anggota dalam memahami dan menerapkan kebijakan ekonomi bersama melalui berbagai program edukasi dan konsultasi. Institusi seperti Bank Sentral Eropa memberikan panduan tentang kebijakan moneter bagi negara-negara di zona euro. Contohnya adalah European Semester, yang merupakan sebuah proses pengawasan dan koordinasi kebijakan ekonomi negara anggota. Kemudian, pembuatan kebijakan. Uni Eropa memiliki mekanisme pembuatan kebijakan ekonomi yang melibatkan berbagai institusi termasuk Komisi Eropa, Parlemen Eropa, dan Dewan Eropa. Kebijakan ekonomi yang dihasilkan mencakup perjanjian perdagangan bebas, kebijakan fiskal, dan aturan pasar modal. Contohnya adalah keputusan Uni Eropa untuk menerapkan pajak karbon terhadap barang impor guna melindungi industri Eropa dari persaingan tidak sehat. Kemudian adalah pengesahan keputusan. Setelah kebijakan dibuat di tingkat Uni Eropa, negara anggota harus meratifikasi dan mengadaptasi kebijakan tersebut dalam hukum nasional mereka. Ini memastikan bahwa kebijakan ekonomi yang disepakati di tingkat Uni Eropa dapat diterapkan secara efektif di setiap negara anggota. Contohnya adalah negara anggota harus meratifikasi peraturan tentang batas defisit anggaran di bawah Stability and Growth Pact. Kemudian penerapan keputusan. Uni Eropa mengawasi pelaksanaan kebijakan ekonomi di negara-negara anggota dan memastikan mereka mengikuti aturan yang telah disepakati. Komisi Eropa dapat memberikan sanksi kepada negara yang melanggar kebijakan fiskal atau persaingan usaha. Contohnya adalah Yunani mendapat pengawasan ketat dan program penyesuaian ekonomi setelah krisis utang Eropa. Kemudian, informasi. Uni Eropa berfungsi sebagai pusat informasi ekonomi, menyediakan data dan analisis untuk mendukung pengambilan kebijakan yang lebih baik. Eurostat, Badan Statistik Uni Eropa, mengumpulkan dan menyebarkan data ekonomi tentang pertumbuhan, inflasi, dan perdagangan. Contohnya adalah laporan tahunan tentang pertumbuhan ekonomi Eropa dan inflasi, digunakan sebagai dasar dalam pembuatan kebijakan moneter ECB. Kemudian yang terakhir adalah pelaksanaan. Uni Eropa secara langsung melaksanakan berbagai kebijakan ekonomi untuk mendukung pertumbuhan dan stabilitas di kawasan. Melalui mekanisme seperti European Stability Mechanism, Uni Eropa menyediakan dana talangan bagi negara yang mengalami krisis ekonomi. Contohnya adalah dana bantuan Uni Eropa kepada Spanyol dan Portugal selama krisis utang zona euro untuk menstabilkan ekonomi mereka. Menurut pendapat Clive Archer, peran Uni Eropa dalam bidang ekonomi dapat dijelaskan menggunakan 3 peran utama organisasi internasional. Yang pertama adalah sebagai instrumen kebijakan. Uni Eropa digunakan oleh negara-negara anggotanya untuk mencapai kepentingan ekonomi nasional mereka, seperti negara-negara anggota menggunakan Uni Eropa untuk mendapatkan akses ke pasar tunggal Eropa dan meningkatkan daya saing ekonomi mereka. Kebijakan pertanian bersama atau Common Agricultural Policy adalah contoh bagaimana negara anggota memanfaatkan Uni Eropa untuk mengatur subsidi dan perdagangan produk pertanian. Kemudian yang kedua adalah sebagai arena diskusi. Uni Eropa menyediakan forum bagi negara-negara anggota untuk berunding dan menyepakati kebijakan ekonomi bersama, seperti keputusan terkait kebijakan moneter dan fiskal diambil melalui diskusi antara negara anggota di dalam Eurogroup. Kemudian yang ketiga adalah sebagai aktor mandiri. Uni Eropa dapat bertindak secara independen dalam kebijakan ekonomi global. Uni Eropa memiliki kebijakan perdagangan luar negeri yang bersifat kolektif dan dapat mewakili semua anggotanya dalam perundingan perdagangan internasional, misalnya dalam WTO. Uni Eropa juga memberikan bantuan ekonomi dan investasi kepada negara-negara berkembang sebagai bagian dari kebijakan globalnya. Sumber dana Uni Eropa berasal dari beberapa saluran utama yang berkontribusi pada anggaran dan pendanaan berbagai program dan kebijakan. Yang pertama adalah kontribusi negara anggota.
Negara-negara anggota Uni Eropa memberikan kontribusi berdasarkan produk domestik bruto atau PDB mereka. Kontribusi ini merupakan bagian terbesar dari pendapatan Uni Eropa dan digunakan untuk membiayai berbagai kebijakan dan program di seluruh kawasan. Negara-negara dengan ekonomi lebih kuat seperti Jerman dan Prancis menjadi kontributor bersih yang memberikan lebih banyak dana daripada yang mereka terima. Yang kedua adalah pajak pertambahan nilai atau PPN. Sebagian pendapatan Uni Eropa juga berasal dari pajak pertambahan nilai atau PPN yang diterapkan pada semua pembelian dan layanan yang dilakukan di dalam kawasan. PPN ini memberikan kontribusi penting terhadap anggaran keseluruhan. Yang ketiga adalah bea cukai. Pendapatan dari bea cukai atas barang-barang yang diimpor ke Uni Eropa juga menjadi sumber dana. Ini termasuk tarif yang dikenakan pada produk yang masuk ke pasar Uni Eropa. Yang keempat adalah Dana Pembangunan Eropa atau EDF. Dana Pembangunan Eropa adalah lembaga utama yang bertugas dalam bantuan kerjasama pembangunan. Pendanaan untuk EDF berasal dari kontribusi negara anggota yang secara sukarela dan dikelola oleh Komisi Eropa serta Bank Investasi Eropa. Kemudian yang kelima adalah program khusus dan inisiatif. Uni Eropa juga memiliki berbagai program khusus yang dirancang untuk mendukung proyek-proyek tertentu, seperti European Fund for Sustainable Development Plus atau EFSD Plus, yang memiliki kapasitas penjaminan sebesar 40 miliar euro untuk memobilisasi investasi dalam proyek-proyek berkelanjutan. Uni Eropa telah menyetujui anggaran jangka panjang untuk periode 2021 sampai 2027 dengan total sekitar 1,74 triliun euro. Anggaran ini mencerminkan komitmen Uni Eropa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan keberlanjutan di Eropa. Anggaran Uni Eropa untuk periode 2021 sampai 2027 sebesar 1,74 triliun euro dialokasikan untuk berbagai sektor utama, seperti kebijakan pertanian bersama atau CAP untuk mendukung keberlanjutan dan inovasi dalam pertanian, kebijakan kohesi yang ditujukan untuk mengurangi disparitas ekonomi antar wilayah di Uni Eropa, dengan fokus pada pembangunan infrastruktur, peningkatan daya saing, dan penciptaan lapangan kerja. Program Horizon Europe dengan anggaran sekitar 95,5 miliar euro. Program ini mendukung penelitian dan inovasi di berbagai sektor termasuk teknologi hijau, kesehatan, dan transformasi digital, keamanan, dan pertahanan. Anggaran dialokasikan untuk meningkatkan kerjasama pertahanan dan keamanan cyber dan manajemen perbatasan, kebijakan lingkungan dan iklim yang sejalan dengan target Uni Eropa untuk mencapai netralitas karbon pada tahun 2050. Dana dialokasikan untuk proyek-proyek energi terbarukan, efisiensi energi, dan adaptasi perubahan iklim. Pemirsa, 20 negara di zona euro jatuh ke dalam resesi ringan pada pergantian tahun ini oleh karena inflasi yang tinggi menghambat belanja konsumen dan mendorong pengetatan ekonomi pemerintah. Pada tahun 2023, zona euro menghadapi ancaman resesi yang disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk inflasi tinggi, kenaikan suku bunga, krisis energi, dan penurunan permintaan global. Uni Eropa memiliki peranan penting dalam mengatasi tantangan ini melalui berbagai kebijakan dan anggaran yang disiapkan untuk mendukung stabilitas ekonomi. Faktor utama penyebab ancaman resesi meliputi inflasi yang meningkat akibat lonjakan harga energi dan pangan, kebijakan kenaikan suku bunga oleh Bank Sentral Eropa atau ECB yang memperlambat investasi dan konsumsi, krisis energi yang dipicu oleh ketergantungan pada gas Rusia, serta penurunan permintaan global akibat melemahnya ekonomi di Tiongkok dan Amerika Serikat. Untuk mengatasi ancaman ini, Uni Eropa mengambil langkah-langkah strategis seperti peluncuran paket stimulus ekonomi atau Next Generation European Union yang mendukung pemulihan ekonomi melalui investasi di infrastruktur, energi terbarukan, dan digitalisasi. Selain itu, Uni Eropa juga berupaya mengurangi ketergantungan pada gas Rusia dengan mengimpor LNG dari sumber alternatif dan meningkatkan investasi dalam energi terbarukan. Kebijakan fiskal yang lebih fleksibel juga diterapkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, serta reformasi di sektor perdagangan dan industri untuk meningkatkan daya saing global. Dari sisi anggaran, Uni Eropa mengandalkan beberapa mekanisme pendanaan utama seperti Multiannual Financial Framework atau MFF tahun 2021 sampai 2027 senilai 1,74 triliun euro,
Next Generation European Union sebesar 750 miliar euro, European Stability Mechanism sebagai dana bantuan bagi negara dengan krisis ekonomi, serta RE-Power EU yang difokuskan pada penguatan sektor energi. Dengan kebijakan dan anggaran ini, Uni Eropa berupaya mengurangi dampak ancaman resesi dan menjaga stabilitas ekonomi di kawasan Eropa. Saya kira hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.